Yang mulia Bapak Pimpinan Pondok Modern Tazaka, Yang mulia Bapak Ketua Yayasan Tazaka, Yang mulia Bapak Ketua Pendidikan Tinggi Tazaka, yang terhormat Bapak Direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, yang terhormat Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Tazaka, yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Tazaka, yang terhormat Bapak-bapak guru Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, segenap pengurus OPPM lama maupun baru yang berbahagia. Izinkan kami akan melaporkan laporan pertanggungjawaban bagian pembangunan listrik dan air organisasi pelajar Pondok Modern Tazaka periode 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian pembangunan listrik dan air adalah bagian OPPM yang membantu Departemen Pekerjaan Umum dalam pengawasan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana listrik dan air. Pada tanggal 6 Januari kami dilantik dan disahkan oleh Bapak Pimpinan menjadi bagian pembangunan listrik dan air. Dan untuk memudahkannya jalannya amanat ini, maka kami susun formasi sebagai berikut. 1. Wahyu Septian Sodik 6B Batang Ketua. 2. Awal Zahria Iman 6C Banjarnegara Sekretaris. 3. Olga Najminail 6C Banjarnegara Bendahara. Untuk melanjutkan sistem kaderisasi, maka kami angkat kader dari kelas 5, antara lain 1. Alwan Sofan 5D Batang kader. 2. Rizky Akbar 5D Tegal kader. 6. Hilmi Anisar 5D Batang kader. Selama kepengurusan kami, alhamdulillah kami telah mencapai beberapa hal, yaitu pembangunan gedung Makkah. Gedung Makkah digunakan sebagai ruang kelas, dan di mana ada 4 ruang, dan di setiap ruangnya dapat menampung 35 santri. Hakikatnya ada 180 santri yang dapat belajar pada gedung Makkah. Dan yang kedua, pembangunan tambahan 2 lokal asrama pada gedung Surya. Gedung Surya digunakan sebagai rayon santri baru, dan di mana tahun ini santri baru mengalami pelonjakan, dan kami menambah 2 ruangan pada gedung Surya. Dan yang ketiga, pembuatan etalase majalah dinding. Seiring bertambahnya waktu, ilmu pengetahuan pun semakin bertambah. Maka kami membuat 3 etalase majalah dinding yang terletak pada depan pengasuhan santri, dan yang kedua terletak pada depan gedung kantor, dan yang ketiga terletak pada samping masjid. Dan yang keempat, pembangunan kamar mandi. Semakin bertambahnya santri, maka kami pun menambah sarana prasarana berupa kamar mandi yang berada pada gedung Surya. Dan yang kelima, pembangunan gazebo. Gazebo ini digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk belajar dan lain-lain. Rekapitulasi data pergedungan. Jumlah gedung 13 gedung, luas bangunan 12.241,1 meter persegi. Ruang ada 125 ruang, daya tampung 2.981 orang, daya listrik 118.500 watt, dan lampu ada 1.036 lampu, pintu ada 296 buah, jendela 630 buah, kamar mandi 97 lokal, WC ada 87 lokal, tempat wudhu 149 keran, tempat suci 52 keran, wastafel 29 keran, jemuran ada 44 lokal, urinoir 30 lokal, tiang 205 tiang. Sirkulasi keuangan selama kepengurusan kami antara lain: uang masuk 4.823.538.100 rupiah. Uang keluar 4.823.538.100 rupiah. Saldo akhir nihil. Juga rekapitulasi keuangan kami selama setahun pengeluaran, yaitu yang dikeluarkan untuk pulsa listrik, PDAM dan solar senilai Rp264.879.000, tambal sulam
senilai 1.185.248.700 rupiah. Ihsan pekerja 460.738.000 rupiah. Sarana dan prasarana 1.027.102.400 rupiah. Penambahan gedung 1.885.570.000 rupiah. Dapat dilihat pengeluaran terbesar pada tahun ini yaitu adalah penambahan gedung. Evaluasi antara lain belum terlaksananya renovasi gedung Indonesia 1, dan yang kedua belum tertambahnya daya listrik gedung Robito. 3. Perlunya instalasi listrik ulang gedung Robito. 4. Kurang memadainya genset TMC dan gedung Kurtova. 5. Belum tersedianya genset pada perumahan Istanbul. Kendala tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan tanah longsor yang menutup aliran air dan keruhnya air sehingga menghambat pipa dan aliran keran-keran. Dan yang kedua, pergantian cuaca yang tidak dapat diperkirakan sehingga mengganggu kami dalam melaksanakan tugas. Tantangan solar sulit didapatkan karena pembatasan jumlah pembelian solar pada pom bensin terdekat. Dan yang kedua, kurangnya alat guna menjaga keselamatan kami dalam bekerja. Contoh seperti safety belt, sarung tangan listrik, dan lain-lain. Harapan kami kepada pengurus yang selanjutnya yaitu agar merenovasi gedung Indonesia 1 hingga layak untuk digunakan. Dan yang kedua, menyediakan gedung khusus untuk inventarisasi bagian, sehingga inventaris yang semakin bertambahnya waktu semakin bertambah, maka kami kekurangan ruang untuk menyimpan inventaris. 3. Membuat penampungan solar sehingga kita ketika membeli solar banyak dapat ditampung. 4. Mengambil sumber air yang lebih besar sehingga musim panas dapat meminimalisir penggunaan mesin pompa. Contoh, di sekitar sini banyak sekali sumber air yang telah kita survei. Contoh, pada Desa Cepoko ada 3 sumber, pada Desa Kaliurang ada 1 sumber, dan masih banyak. 5. Membeli genset yang memadai untuk TMC Indonesia 2 dan perumahan Istanbul. 6. Menginstalasi ulang gedung Robito untuk menghindari masalah kebocoran atau sebagainya. 7. Membuat instalasi air perumahan Istanbul dari reservoir, sehingga ketika PDAM mati perumahan Istanbul tetap menyala. 8. Mengganti trafo utama yang ada pada samping masjid guna menambah daya semua gedung. 9. Menyelesaikan pembangunan TMC. 10. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan kelistrikan. Dapat dilihat selama ini bagian pembangunan listrik dan air belajar hanya dari teori dan pengalaman. Sekian dari kami bagian pembangunan listrik dan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.